Intinya saya cuma satu, saya mau jadi lebih baik sehingga ketika anak saya melihat ibunya lebih baik, saya pengen anak saya jadi anak yang baik. Gini, dulu saya 3 tahun yang lalu sempat berhijab selama 2 tahun. Setelah itu sangat menyesal bagi saya karena memang masih ada beberapa kontrak yang tidak bisa, ya tidak ada jalan keluar. Artinya kalau ya buah si malakama, kalau saya putuskan kontraknya, jelas ada beberapa hal yang membahayakan dari sisi kontrak ya, karena kita profesional bekerja. Tetapi dari sisi lain, pada saat saya memutuskan untuk ya Allah maafkan saya ya Allah, kalau misalnya memang saya harus cari nafkah, harus buka hijab saya ini gimana gitu. Beratnya luar biasa saat itu, tapi akhirnya saya menyelesaikan kontrak saya dulu. Nah setelah itu alhamdulillah Tuhan kasih saya hidayah lagi. Nah insya Allah kali ini saya mantap, dan kalau ditanya baru berapa lama, sudah sekitar 4 bulan ini saya udah mantap berhijab, alhamdulillah insya Allah. Itu perjalanan hidup, proses yang panjang. Artinya saya memutuskan berhijab bukan kayak saya memutuskan mau pergi ke mall. Oh gampang ya pergi ke mall, karena yang saya tinggalkan pun banyak hal. Satu, pergaulan saya sama teman-teman udah nggak bisa lagi kayak dulu yang wah bebas apa-apa gimana gitu. Kadang-kadang dulu suara azan pun masih sibuk ngopi bareng sama teman-teman. Nah intinya saya cuma satu, saya mau jadi lebih baik sehingga ketika anak saya melihat ibunya lebih baik, saya pengen anak saya jadi anak yang baik. Intinya begitu, karena memang saya kan ibu tunggal ya, orang tua tunggal. Artinya anak saya harus bisa mendapatkan figur yang luar biasa baik dibandingkan orang-orang anak-anak lainnya yang mempunyai orang tua yang lengkap. Nah di sini saya belajar gitu, dan saya ini masalah hidayah. Mungkin teman-teman juga banyak juga yang heran, Sel, lu bisa loh gitu kan, lu bisa pakai hijab serius gitu. Bahkan ada salah satu teman media juga, jangan bercanda lu gitu kan, kalau kangen aja deh, telepon kita ngobrol ya duduk. Enggak, sekarang udah berhijab. Sampai teman itu dari yang bercandain sampai akhirnya malu hati sendiri gitu. Nah, aku bilang bahwa ini fase hidup ya, perubahan hidup. Nah, yang kali ini aku berjilbab, pertaruhannya itu banyak yang kutinggalin. Satu, mulai dari pekerjaan. Kita jangan munafik. Saya nggak mau jadi orang yang munafik. Saya takut ya kehilangan pekerjaan karena nafkah saya di sana. Aduh, kalau pakai jilbab gimana ya, job banyak sepi, banyak ini. Tapi saya dapat support dari orang tua saya, dari anak saya pun dapat support. Dan saya juga punya guru yang memang mensupport saya habis-habisan untuk ini. Jadi akhirnya saya pikir, loh saya ujung-ujungnya hidup buat apa sih? Ujung-ujungnya, nah kalau soal rezeki, soal apa? Ya semua juga tahu lah, Tuhan sudah atur. Tinggal bagaimana giat mengejarnya aja. Toh saya juga punya teman-teman yang banyak, orang-orang yang sayang sama saya, yang artinya insya Allah tidak akan membiarkan saya kelaparan kan? Nah, artinya saya memutuskan berhijab. Satu, karena hidayah. Kedua, saya pengen jadi lebih baik lagi. Ketiga, ini udah saya mau jadi idola buat anak saya aja, karena saya mau anak saya walaupun tidak memiliki orang tua yang lengkap, tetapi dia bisa merasa sama dengan orang-orang lain. Sekarang kegiatannya masih ngurus beberapa usaha yang memang sudah dirintis selama ini. Terus juga sekarang lagi ada bisnis untuk umroh haji juga, sambil belajar lagi tentang agama yang lebih baik, dan juga sekarang lagi pegang salah satu artis luar negeri lah yang berkaitan juga dengan apa namanya duniaku yang selama ini digeluti. Ini penyanyi, tetapi juga berhubungan dengan ada syiarnya juga di sini. Jadi kegiatannya sekarang gitu. Ini ada satu penyanyi masih muda, good looking, berbakat, namanya Mustafa Atef. Dia ini penyanyi di Mesir ya, asalnya dari Mesir, dan memang di negara sendiri pun sudah terkenal. Nah, kenapa kok tiba-tiba harus Mustafa Atef? Ada juga beberapa pertanyaan begitu. Kan banyak penyanyi lainnya, kenapa nggak ambil dari Indonesia aja untuk kita orbitkan gitu. Nah ini ini pertanyaan yang menarik dan juga sering sekali saya dengar gitu. Kenapa? Karena yang memang satu, Allah sudah mengarahkannya ke sana. Ya, sudah mengarahkannya ke sana. Saya kan punya guru, punya mentor, punya pembimbing, yaitu Habib Al-Habsyi. Nah, beliau ini, Mustafa Atef ini,
kenal baik dengan Habib Al-Habsyi. Nah, ini berjalan dengan sendirinya. Artinya ini kita tidak, awalnya aku tuh nggak pernah punya planning, oh pengen jadi manajer seseorang deh, nggak ada gitu kan, karena memang ini bertolak, iya betul, bertolak belakang sekali dengan yang selama ini terjadi, karena kan selama ini aku yang biasa di manajerin, diurusin segala sesuatu, dan kali ini aku yang harus berputar otak mencari cara bagaimana supaya visi misi dari proyek ini sendiri pun jalan. Nah, jadi akhirnya kenapa harus Mustafa? Karena aku lihat anak muda tuh banyak, yang ganteng-ganteng juga banyak ya, yang bagus suaranya pun banyak, tetapi yang hafiz Al-Quran, yang bisa menghafal Al-Quran, tetapi juga dia tidak terlalu mengikuti jalur yang, artinya kan sekarang banyak yang orang lagi demam-demam apa gitu ya, penyanyi genre tertentu. Nah, ini saya juga pengen menghadirkan, kenapa nggak dicoba ya gitu, kenapa nggak kita coba ya syair sambil bersiar gitu. Jadi artinya menjatuhkan pilihan ke Mustafa Atif ini pun atas pertimbangan dan juga tanya kanan kiri juga, minta pendapat dari Habib juga gitu. Akhirnya ya udah bismillah, mudah-mudahan proyek ini jalan, karena tujuan kami adalah bukan masalah si Mustafa Atifnya harus ngetop gitu. Enggak ya, kalau itu mah bonus ya, alhamdulillah kalaupun misalnya bisa bagus namanya. Tetapi lebih pada ke ngajak anak-anak muda, ini loh ada anak muda juga ternyata jago ngaji, pinter ngaji, tetapi juga tetap bisa, maksudnya hidup layaknya seperti anak-anak muda yang lainnya gitu. Itu sih tujuannya. Proyek saat ini sedang kita persiapkan, karena kita ini sekarang kan jaraknya Mesir Indonesia itu nggak deket ya. Jadi alhamdulillah dari Mustafa Atif sendiri, pihak manajemen yang di Mesir menunjuk saya dan tim di bawah binaan dari Habib Al-Habsyi untuk memegang manajemen dari Mustafa Atif ini untuk di Indonesia dan juga Asia. Nah, proyek ke depan ya yang jelas karena kita punya planning yang cukup besar, artinya kita juga butuh persiapan yang sangat matang. Nah, sekarang ini kita lagi mempersiapkan bahwa rakyat Indonesia biarlah mengenal dulu Mustafa Atif secara pribadi seperti apa. Selain dari itu, kita para tim ini akan bekerja keras gitu loh. Jadi proyeknya itu tadi, kita mau bikin film dari Habib Al-Habsyi yang selama ini udah ada film yang booming, kita mau bikin lagi, insya Allah Mustafa Atif juga akan ngisi soundtracknya. Terus insya Allah juga kalau semuanya lancar, kita saat ini sedang mempersiapkan album untuk Mustafa Atif, tapi semua pengerjaannya kita lakukan di Indonesia gitu. Terus ada beberapa rencana konser yang akan kita adakan gitu.